Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihdah Holisna, NIM 2321139, dan teman-teman saya Wahyu Ismasari, NIM 2321140, Kolbi Nuran, NIM 2321149, dan Nabilah Mubizah, NIM 2321155. Di sini kami dari kelompok 8 akan memberikan materi tentang pemikiran kalam modern menurut Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Pengertian kalam modern. Ilmu kalam modern adalah ilmu yang identik dengan pembahasan ketauhidan dan ketuhanan dengan cara menggunakan metode rasio sebagai alat pemikiran yang ada pada perkembangan zaman. Ilmu kalam modern juga merupakan hasil pemikiran dari jerih payah tokoh-tokoh terdahulu yang berpandangan bahwa Islam harus lebih melek lagi tentang ilmu-ilmu modern yang terus berkembang pesat, tapi juga tidak melupakan esensi dari ilmu kalam sendiri, karena ilmu pengetahuan modern juga memerlukan penafsiran ulang terhadap beberapa doktrin-doktrin dari agama tradisional. Pemikiran kalam modern menurut Muhammad Abduh. A. Kedudukan akal dan fungsi wahyu. Muhammad Abduh berpendapat bahwa jalan yang dipakai untuk mengetahui Tuhan bukanlah melalui wahyu saja, tetapi dengan akal. Dengan kekuatan akal yang ada dalam diri manusia, manusia berusaha mengetahui tentang adanya Allah. Pengetahuan yang sudah diperoleh oleh akal itu kemudian diperkuat dengan turunnya wahyu kepada umat manusia melalui perantara utusan Allah, yakni para nabi dan rasul. Sementara itu, fungsi wahyu menurut Muhammad Abduh adalah meliputi memberi keyakinan kepada manusia bahwa jiwa akan terus hidup setelah tubuh jasmani hancur, menolong akal untuk mengetahui keadaan hidup manusia di akhirat, dan memberi tuntunan cara bersyukur dengan tata cara beribadah. B. Mengikis sikap jumud dan khurafat. Menurut Muhammad Abduh, penyebab kemunduran umat Islam pada akhir abad pertengahan adalah sikap jumud. Dalam sikap ini mengandung arti sikap membeku, statis, berpegang teguh pada adat. Karena dipengaruhi sikap jumud, umat Islam tidak mau menerima perubahan. Timbulnya sikap jumud berawal dari tradisi orang-orang non-Islam yang kemudian masuk Islam dengan tetap membawa adat istiadat dan paham-paham animistis. C. Pintu ijtihad tidak tertutup. Ijtihad berarti berusaha keras untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama. Ijtihad yang dimaksud Muhammad Abduh kelihatannya bukan sekedar fikih, tetapi dalam aspek-aspek lainnya. D. Pendidikan. Ide pembaharuan lainnya dalam bidang pendidikan ialah merombak sistem dualisme pendidikan. E. Politik. Dalam bidang politik, Muhammad Abduh berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Pemerintah wajib bersikap adil terhadap rakyat. Pemikiran kalam menurut Rashid Ridho. A. Ide pembaharuan bidang pendidikan. Menurut Rashid, membangun lembaga pendidik lebih baik dari membangun masjid. Baginya, masjid tidaklah besar nilainya apabila orang-orang yang sholat di dalamnya hanyalah orang-orang bodoh. B. Ide pembaharuan bidang agama. Menurut Rashid Ridho, umat Islam dapat mengejar ketinggalannya dari bangsa Eropa jika mereka kembali kepada ajaran Islam sebenarnya sebagaimana telah diajarkan Nabi Muhammad SAW dan dipraktekkan oleh sahabat. Dengan demikian, Rashid menganjurkan untuk menggali kembali teks Al-Quran. C. Ide pembaharuan bidang politik dan hukum. Untuk melaksanakan hukum, harus ada kekuasaan dalam bentuk negara. Negara yang dianjurkan Rashid Ridho ialah negara dalam bentuk kekhalifahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.